Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosan, perkenalkan nama aku Nadia dari Angkatan 22 dan rekan aku Handika Mukti dari Angkatan 2019. Oke, di perbincangan kali ini kita akan membahas topik tentang tantangan dan harapan kampanye politik masuk kampus. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Bapak Ubedillah MSI selaku dosen dari Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Nadia, Handika. Ya, baik. Alhamdulillah. Untuk kalau boleh tahu, Ya nggak sehat politik. betul Bapak, kemungkinan iya. Makanya ini dibahas, Pak. Iya, makanya kali ini kita akan membahas tersebut, Bapak. Nah, untuk aktivitas Bapak saat ini, kalau boleh tahu sedang melakukan kegiatan apa saja, Pak? Saya saat ini ada beberapa riset pemetaan politik, kemudian mengajar, kemudian menulis, beberapa merespon pertanyaan media, baik media mainstream maupun non media mainstream. Sesekali ya meladeni media televisi dan lain-lain. Jadi memang pekerjaannya tridharma perguruan tinggi lah kira-kira. Mengajar, meneliti dan mengabdi untuk rakyat. Nah, ternyata emang banyak banget ya Nadia ya. Iya, betul. Nah, menanggapi isu terkini nih Pak, kita dari podcast mau membahas sedikit juga tentang harapan dan tantangan politik kampanye masuk kampus, terutama menanggapi adanya isu perubahan dan juga pengusulan dari yang disetujui oleh MK tentang Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017. Nah, itu kira-kira pendapat Bapak bagaimana nih kira-kira? Iya, bukan lagi isu itu ya, sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kampanye di kampus dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya tidak boleh membawa simbol-simbol partai, tidak boleh membawa hal yang sifatnya simbolik kepartean dan lain-lain. Tetapi lebih sebagai tempat untuk menguji gagasan, menguji pikiran-pikiran para capres misalnya. Sepanjang itu sesuai dengan aturan dan keputusan MK, saya kira secara substantif sebetulnya nggak ada masalah. Tapi secara budaya itu memang akan menghadapi beberapa problem ya. Karena kampus itu sebetulnya adalah entitas independen yang fokus pada pengembangan pengetahuan dan teknologi dan termasuk juga pada riset dan lain-lainnya. Jadi fokus kampus ketika kemudian didatangkan para capres, maka memberi kemungkinan ada hal politis di kampus. Sebelum dibolehkan kampanye di kampus saja kampus sudah politis, ya kan? Apalagi kemudian kampus menjadi tempat kampanye. Jadi saya kira aturannya saja yang harus detail dan rigid. Karena memang mahasiswa dan kita semua punya hak sih untuk menguliti pikirannya para capres itu, menguliti. Betul sekali, Pak. Otaknya kita letakkan di meja perdebatan. Baik. Nah, sebenarnya menurut Bapak sendiri, apakah hal tersebut selaras ataupun penting kiranya urgensi untuk kepentingan demokrasi, Pak? Tentu saya penting. Sebetulnya, nah salah satu kepentingannya adalah menggeser perdebatan capres itu dari hal sifatnya subjektif menjadi sangat intelektual. Itu saya kira urgensinya. Karena kalau kemudian dibiarkan perdebatan yang selama ini terjadi dan liar di area publik, itu mungkin sisi edukasi politiknya tidak dapat. Tapi begitu dibawa ke kampus, kampus menjadi ikut terlibat di dalam diskursus atau perdebatan dalam isu-isu yang disampaikan oleh capres itu. Baik, betul Pak. Saya kira itu pentingnya. Iya, baik. Izin menanggapi juga Bapak terkait kebijakan yang telah ditetapkan tadi oleh MK. Lalu adakah dampak yang disebabkan oleh kebijakan tersebut bagi aktivis kampus, Pak? Adanya penetapan yang diperbolehkan kampanye politik ini masuk kampus. Lalu untuk aktivis kampus sendiri dampaknya itu seperti apa, Pak? Nah, saya kira kalau aktivis kampus ya kayak mahasiswa itu tetap mesti independen. Dia menjadi aktivis mahasiswa, posisi mahasiswa itu kan dia bagian integral dari status kampus sebagai magistralum scholarium, kampus sebagai entitas akademik. Nah, ketika dia menjadi mahasiswa, dia tidak bisa dibenarkan secara etik dan moral universitas itu untuk terlibat di dalam politik. Misalnya para ketua BEM misalnya ya, atau aktivis mahasiswa kampus mendukung capres tertentu, itu tidak bisa. Karena dia sudah melampaui batas itu. Nah, sepanjang misalnya BEM mengundang para capres
dan tidak boleh tidak boleh dilarang perdebatan gitu. Jadi harus ada perdebatan. Sepanjang misalnya BEM atau Aktivis Kampus mengundang para capres, lalu di situ terjadi perdebatan pikiran, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian BEM mengundang capres lalu dikonstruksi oleh BEM, kita nanti akan memilih capres ini, ya itu no, itu yang tidak dibenarkan dalam konteks itu ya. Baik, betul sekali Pak. Ini ada satu permasalahan Pak. Kemarin kan habis juga ada dari BEM UI yang mengundang Anies Baswedan untuk mendatangkan capres yang lain juga, yaitu adalah Prabowo dan juga Pak Ganjar. Nah, menanggapi isu tersebut, ternyata yang datang cuman dari Pak Anies Baswedan. Kemudian menyusul Ganjar. Betul. Dan apakah hal tersebut akan memicu suatu konflik baru bagi masyarakat, Pak? Tentunya bagi seorang baca pres yang tidak hadir akan memicu konflik bagi masyarakat. Wah, ini ternyata orangnya nggak suportif nih terhadap mahasiswa, kayak gitu, Pak. Di dalam politik itu selalu memunculkan image ya, atau citra. Jadi ketika ada satu momen politik, 3 capres ini tidak semuanya hadir, pasti akan ada muncul persepsi publik. Betul. Jadi persepsinya misalnya kenapa Prabowo nggak mau hadir di UI? Orang berpikiran Prabowo nggak siap untuk berdebat misalnya. Betul. Anies sudah datang duluan, kemudian Ganjar datang tapi menyusul. Betul. Jadi tidak pada waktu yang bersamaan. Nah, saya kira dampaknya sebenarnya adalah citra terhadap presiden. Jadi kalau masyarakat, dampaknya apa kalau di masyarakat? Dampaknya adalah masyarakat jadi tahu pikiran presiden ini apa dan cara dia merespon pertanyaan seperti apa. Termasuk juga etika komunikasi publiknya, kemudian bagaimana para capres mengemukakan pendapat. Para capres mendasarkan pada data seperti apa misalnya. Jadi kalau kemudian capres berhasil menarasikan pikirannya dengan argumen-argumen yang kokoh, dengan data-data yang valid, dengan visi masa depan Indonesia seperti apa itu jelas, clear, saya kira dampaknya adalah masyarakat akan memiliki persepsi positif terhadap para capres itu. Sedangkan capres yang nggak mau datang, ya dia nggak bakal jadi objek penilaian kan? Betul sekali. Ya rugi dia nggak datang. Jadi saya kira itu. Baik, memang hal tersebut memang sangat ini ya Pak, urgensi ya. Lalu sebenarnya yang kami takutkan dari adanya sebuah kebijakan ini, makanya kita bahas, adalah ketika kita melihat suatu kebijakan tersebut, itu kita merasa sekarang tuh institusi pendidikan tuh merasa kayak terbuka banget bagi masing-masing capres gitu Pak. Jadi sebenarnya apakah hal tersebut akan memungkinkan sebuah adanya konsolidasi ataupun kerjasama dari partai baik itu dari capres dengan kampus? Gimana pendapatnya Pak? Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Jadi makanya kemudian itu perlu dibuat aturan mainnya sebetulnya, peraturan KPU atau peraturan turunan yang lain, agar kemudian kampus menjalankan proses itu secara lebih objektif. Kalau secara psikologi politik itu kemungkinan besar berdampak negatifnya di situ. Betul. Jadi kampus menjadi sangat politis, nanti lama-lama di framing. Oh, kampus ini adalah capresnya ini gitu. Iya, betul. Saya nggak tahu Unes capresnya yang mana. Itu soalnya warna jaketnya kuning ya kan. Karena diidentikan ya. Jadi itu dampak negatifnya. Jadi nanti kemudian publik melihat ini kampus ini sudah terlalu politis nih, ini arahnya ke sini nih. Jadi menimbulkan suatu kesan politis yang pada akhirnya kampus tuh bergeser fungsi. Betul. Yang tadinya dia magistralum scholarium jadi magistralum politician kan itu. Jadi itu yang kemudian membuat kampus menjadi tidak lagi menjadi tempat tumbuh berkembangnya pikiran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita khawatir itu saja. Bahkan kampus nanti jadi instrumen mobilitas vertikal politik naik. Misalnya, kalau jadi rektor di UNES, nanti lama-lama itu setelah selesai misalnya jadi menteri misalnya. Iya, bisa. Karena nanti ada kesan begitu kan nanti kan. Betul. Karena terlalu politis. Jadi menurut saya bagaimana sekarang dirumuskan kampus tetap dia adalah magistralum scholarium, tempat entitas akademik dan ilmu pengetahuan teknologi tumbuh dan berkembang dan sangat independen. Tapi di saat yang sama kampus membuka pintu untuk meletakkan pikiran para calon presiden itu dalam meja perdebatan ilmiah. Betul. Nah, itu sebetulnya yang perlu diformat. Jadi artinya apa? Kampus juga perlu hati-hati membuat forum itu. Jadi kalau nanti yang men-setting adalah pendukung capres tertentu, nah itu
langsung tuh ada framing situ. Meskipun itu notabene tidak menggunakan atribut kampanye ya Pak? Iya, kan nanti kelihatan nih dari pertanyaannya atau dari moderatornya. Jadi makanya harus cari moderator yang independen. Baik, Jadi, betul. masalahnya kan kita semua kan sebetulnya pada ujungnya ikut memilih kan. Iya. Nah itu persoalannya. Kecuali misalnya dosen dan mahasiswa dilarang ikut pemilu, nah, maka kan tidak terjadi pilihan. Betul. Tapi begitu kita juga terlibat dalam memilih saat pemilu, itu framing akan muncul. Nah misalnya nih, saya sudah ada pilihan di dalam otak saya, lalu saya dipercaya menjadi moderator di forum debat itu. Apakah saya akan memungkinkan bisa objektif untuk tidak menggiring forum itu mengarahkan kepada salah satu capres? Kan sulit. Iya, belum tentu Pak. Ya itu problemnya. Jadi memang memerlukan persiapan yang baik agar tidak memunculkan kesan politis. Ya baik, izin bertanya kembali Bapak terkait dengan kebijakan tersebut masuk kampus yang berunsur politik ini, adakah celah untuk dapat mencemari nama kampus tersebut, citra kampus itu apakah dapat tercemar dari adanya kampanye-kampanye politik dari baca pres A, B, C yang masuk ke kampus, apakah dapat mencemari? Ada kemungkinan, misalnya begini, begitu capres sudah sampai di kampus, lalu rektor itu dekat sama capres tertentu, disettinglah acaranya. Begitu selesai acara, bubar, Pak Rektor ngumpulin dekan-dekan nih. Tadi gimana ya? Tidak kali dekan. Menurut saya kayaknya capresnya ini. Itu udah mengarahkan tuh. Iya betul. Nah itu kan menimbulkan satu persoalan di internal kampus. Kan membuat forum baru di situ ya Dan Pak. yang saya khawatirkan, kampus menjadi medan konflik baru antar kekuatan politik di dalam kampus. Dan artinya pejabat kampus itu akhirnya tidak konsentrasi untuk ngurusin Tridharma perguruan tinggi. Akhirnya pejabat kampus sibuk ngurusin capres-cawapres. Dukung-mendukung karena dia pengen jadi menteri misalnya. Itu bahayanya. Jadi karena itu menurut saya pola-pola ini atau kebijakan ini sangat hati-hati. Baik, itu kalau dari sisi dosen atau tendik gitu ya Pak ya. Kalau dari mahasiswa itu kira-kira bagaimana? Apakah nantinya dengan ada kebijakan tersebut akan membentuk sebuah polarisasi atau segregasi di kalangan mahasiswa itu sendiri? Handika udah 17 tahun kan? Sudah Pak. Oh boleh milih dong. Boleh dong. Nah karena boleh milih itulah yang memungkinkan terjadi polarisasi di antara mahasiswa. Apalagi kemudian misalnya setelah terbuka mulai muncul bahwa Handika mendukung capres tertentu itu pasti muncul polarisasi di kalangan mahasiswa. Bayangkan kalau suatu saat debatnya itu pada mendekati puncak-puncak pemilu, itu kan pasti antusiasme makin tinggi tuh. Kemudian mahasiswa masuk ke ruangan, ya kan? Kalau disebutkan capres A, langsung capres B, misalnya. Itu langsung kelihatan gitu kelihatan tuh. Jadi salah satu dampak negatif kampanye di kampus adalah menciptakan polarisasi di internal kampus dan berdampak kepada kinerja kampus yang konsentrasinya tidak lagi pada Tridharma perguruan tinggi, tapi berorientasi politis. Ini yang merusak kampus. Baik. Kasihan mahasiswa kan? Betul. Makanya mahasiswa berhak juga protes. Padahal saya juga melihat di beberapa berita bahwa memang kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi adanya sebuah apatisme dari generasi Z Pak terutama. Itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah memang kebijakan tersebut akan berdampak pada daya nalar berpikir kritis bagi mahasiswa? Sebenarnya itu nggak usah dikhawatirkan ya. Karena Gen Z ini kan dia generasi yang multi-talent gitu ya Pak. Multi-talent. Kemudian e-generation juga kan. Dia pasti update. Betul. Jadi kalau mahasiswa itu apolitik, sebenarnya nggak apa-apa juga. Maksud saya apolitik dalam konteks dia rasional. Betul. Misalnya kita mesti bertanya dong, mengapa mahasiswa itu Gen Z ini apolitis? Kan itu. Betul. Jawabannya misalnya begini. Saya nggak mau ikut politik karena politik sekarang bagi saya adalah menjenuhkan, bagi saya adalah membosankan, bagi saya adalah saya nggak dapat manfaat apa-apa dari politik. Presiden berganti, anggota DPR berganti, kebijakan ganti bikin repot mahasiswa aja, dan nggak ada manfaat buat mahasiswa misalnya. Betul. Jadi maksud saya begini, fenomena apolitis di kalangan generasi Z itu bisa disebabkan karena performa politik yang buruk.
Jadi kalau cara mengobati agar Gen Z itu aktif di dalam politik atau berpartisipasi dalam politik, performa politiknya yang benar. Kan itu. Misalnya nih, eksekutif jangan korupsi, anggota DPR jangan korupsi. Betul. Jadi sebetulnya apati politik itu muncul karena performa politik yang buruk. Nah, cara terbaik untuk membangkitkan agar Gen Z ini terlibat dalam menentukan politik adalah perbaiki dong performa politiknya. Jadi anggota DPR yang benar, ya kan? Jangan ngantuk saat sidang, ya, misalnya kan. Kemudian jadi presiden yang benar, jangan banyak janji-janji palsu, misalnya. Kan nggak apa-apa kita ngomong begitu kan. Jadi artinya ya itu problem performa politik. Berarti secara diskursus untuk kebijakan ini perlu adanya kajian lebih lanjut ya Pak ya? Iya, agar kita bisa mereka ya politik mesti memahami apa sih maunya Gen Z itu. Betul. Coba maunya Anda berdua didengar nggak sama capres-capres? Iya, tentunya Kan, didengar semua. Ya, pengennya kan didengar kan, tapi belum tentu didengar. Karena mahasiswa kasihan banyak dibohongin juga kan. Betul. Iya nih. Iya. Emang kemungkinan iya. Ya. Misalnya gitu kan. Iya. Izin menyambung ya Bapak menanggapi tadi dengan adanya mahasiswa yang apolitis atau bahkan mungkin terlalu sibuk nih memikirkan tentang politik seperti itu. Lalu bagaimana sih peran yang memang seharusnya kami lakukan sebagai mahasiswa untuk menyikapi adanya hal-hal yang berunsur dengan politik ini? Saya mau mengatakan pada Gen Z sekarang, mahasiswa ya. Politik kepada pemirsa juga. Pada pemirsa ini pemirsa Etnomedia ya. Betul. Ya. Politik itu penting dan sangat penting karena politik menentukan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya urusan di istana dan bukan hanya urusan di DPR, tapi politik juga menyangkut urusan di rumah, harga telur, harga sembako, harga BBM, harga pakaian. Bahkan hampir seluruh kebutuhan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menyangkut kebijakan politik. Itu ada teorinya, hasil risetnya David Easton yang disebut dengan political system, public policy. Jadi kebijakan publik itu produk politik yang menyangkut seluruh kehidupan Anda. Anda pagi sarapan pagi pakai nasi, pakai telur itu yang menentukan harga pokok itu siapa? Karena standarnya ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, ada Bulog, ada Menteri Pertanian dan seterusnya. Jadi itu politik. Karena itu saya kira generasi muda nggak boleh abai dengan politik. Tapi bersikap kritis yang mengakibatkan Anda apati itu boleh. Jadi ada apati politik yang tidak kritis, itu nggak boleh. Misalnya cuek dengan politik, nggak mau peduli, itu nggak boleh. Tapi kalau Anda tidak mau memilih karena Anda tahu argumennya, itu namanya rasional. Jadi sebetulnya jadilah subjek generasi muda yang rasional. Ya baik, berarti mau memilih karena ada alasan, tidak memilih karena ada alasan. Gitu Nadia. Iya, baik, berarti terkait dengan itu tergantung kami mahasiswa ini menyikapinya bagaimana ya Bapak. Tapi juga harus digunakan dengan akal yang rasional untuk menentukan atau kami terlibat dalam politik tersebut. Nah, dan jangan lupa 2024 generasi Anda itu menentukan. Iya, 53%. Iya, sangat tinggi ya Pak. Pemilih 2024 adalah anak muda, generasi muda. Iya. Baik, untuk itu saya ingin bertanya Bapak singkatnya saja terkait dengan kelebihan dan kekurangan adanya kampanye politik yang masuk kampus ini yang sudah ditetapkan oleh MK untuk kelebihan dan kekurangannya. Pertama, saya poin-poin pokoknya ya. Kelebihan dari dibolehkannya kampanye di kampus, pertama adalah dunia kampus dilibatkan di dalam agenda-agenda politik, pikiran ya, gagasan. Yang kedua, para capres itu akhirnya dia serius menyiapkan diri untuk menyampaikan pikiran-pikirannya di arena publik. Dan ini adalah publiknya adalah universitas. Karena beda, kalau biasanya capres itu di debatnya itu langsung di panggungnya KPU, ya kan, KPU diselenggarakan oleh KPU dan dengan media. Tapi begitu mereka dibawa ke kampus, mereka pasti menyiapkan diri loh. Iya. Lebih serius persiapannya. Betul. Karena malu kalau di kampus nggak siap dan bisa di ini. Jadi positifnya akhirnya para capres juga serius menyiapkan. Yang ketiga, diskursus gagasan-gagasan besar masa depan itu menjadi konsumsi publik secara terbuka. Karena kampus terlibat di situ. Jadi menurut saya ya
3 poin itu minimal memberi sebagai satu poin positif dari kebijakan itu. Negatifnya terjadi politisasi kampus, itu yang pertama. Yang kedua terjadi polarisasi di dalam internal kampus. Yang keempat, kampus konsentrasinya terpecah. Nah, ini kan sama-sama ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kemudian kita mencari solusi dari persoalan ini. Dan saya yakin kampus bisa menemukan solusinya. Mestinya ya. Iya, seharusnya gitu, Pak. Seharusnya memang menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, baik Bapak, terima kasih. Bapak diperkenalkan untuk memberikan closing statement nih dari perbincangan kita pada hari ini. Ya, pertama kita mesti memasuki episode baru bahwa politik kita mesti lihat secara rasional. Bahwa agenda-agenda politik itu mesti diuji di arena universitas sebagai satu medan perdebatan intelektual. Yang kedua, mahasiswa generasi muda Gen Z mesti menjadi subjek yang rasional di dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Kalau kemudian argumen-argumen rasional itu dipakai dalam menentukan politik, saya yakin masa depan Indonesia akan lebih baik. Yang bahaya adalah menentukan politik atau menentukan pilihan politik dengan argumen sentimental. Ya, karena sentimen, karena subjektivitas itu. Karena dia misalnya ya satu etnis dengan saya, maka saya milih dia gitu. Jadi etnisitas di dalam politik betul ada pengaruhnya, tetapi pertimbangan itu harus digeser ke pertimbangan rasional. Dan yang terakhir, karena generasi muda ini menentukan masa depan Indonesia, maka seharusnya anak-anak muda baik generasi milenial maupun generasi Z, bahkan generasi post Z nanti itu bagaimana melakukan konsolidasi untuk menentukan bahwa nasib bangsa ini sebetulnya menentukan adalah Anda, bukan kami. Karena begitu Anda salah memilih, yang jadi korban adalah Anda. Jadi sebetulnya ini kesempatan emas bagi anak muda berkonsolidasi untuk menyatakan sikap, kami menginginkan ABCD untuk masa depan Indonesia. Kami menolak politik-politik yang janji-janji palsu itu misalnya, dan seterusnya. Jadi harus speak up. Saatnya anak muda speak up tentang masa depan ini. Kalau enggak, selesai Anda. Podcast ini bagian dari speak up itu. Iya, betul, Pak. Saya kira itu, terima kasih. Iya, baik Bapak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas closing statement yang Bapak berikan dan juga atas tanggapan-tanggapan serta jawaban yang tentunya dapat menjadi jawaban rasa penasaran untuk kita semua. Baik teman-teman, sekian perbincangan dari kami. Semoga di lain kesempatan kami dapat berbincang kembali dengan Pak Ubed. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.